Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Sadrak Mesa Karaturejara. Saya dari Prodi Teologi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan satu tema, yaitu remaja dan tantangan zaman. Nah, shalom teman-teman remaja yang luar biasa. Senang banget deh kita bisa berkumpul lagi hari ini untuk memuji dan belajar dari firman Tuhan. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita, tentang remaja dan tantangan zaman. Kita hidup di zaman yang luar biasa, cepat berubah. Dunia digital membuat semuanya serba instan. Informasi, hiburan, bahkan hubungan, semuanya bisa kita dapatkan hanya lewat satu sentuhan di layar. Tapi di balik semuanya kemudahan itu ada tekanan besar yang sering enggak kita sadari. Apa itu? Kita hidup di zaman di mana nilai-nilai dunia bisa dengan mudah mempengaruhi cara kita berpikir. Media sosial misalnya, tempat di mana semua orang ingin terlihat sempurna, bahagia, sukses, dan populer. Tapi seringkali di balik senyum di foto itu ada hati yang sebenarnya merasa kosong. Wow, ironis. Lelah, bahkan kesepian. Banyak remaja hari ini merasa terjebak di antara keinginan untuk diterima dan panggilan untuk hidup benar. Ada tekanan untuk ikut tren agar enggak dianggap ketinggalan. Ada keinginan untuk terlihat keren supaya enggak dianggap aneh. Tapi di saat yang sama hati kecil kita tahu, aku ingin tetap hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dan disitulah tantangannya, bagaimana kita bisa tetap hidup kudus, tetap berpegang pada iman di tengah dunia yang begitu cepat berubah ini. Nah, kita akan buka firman Tuhan di Roma 12 ayat 2. Ya, saya ulang sekali lagi, kita akan buka firman Tuhan di Roma 12 ayat 2 berkata, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Ayat ini mengingatkan kita bahwa Tuhan memanggil kita untuk berbeda. Bukan berbeda supaya kelihatan aneh, tapi berbeda karena kita punya nilai berasal dari Tuhan sendiri. Remaja yang hidup di zaman modern ini dipanggil bukan hanya untuk mengikuti dunia, tapi menjadi terang di tengah dunia. Teman-teman, tantangan zaman ini nyata. Ada tantangan dari teknologi, dari pergaulan, dari tekanan sosial, bahkan dari cara berpikir dunia yang makin jauh dari Tuhan. Tapi di tengah semua itu, Tuhan tetap mencari remaja-remaja yang berani berkata, "Aku mau hidup sesuai firman Tuhan." Meskipun dunia berkata lain, hari ini kita akan belajar bersama bagaimana caranya menghadapi semua tantangan zaman ini dengan iman, hikmat, dan kebenaran. Kita akan lihat bagaimana Tuhan memanggil kita bukan untuk takut, tapi untuk berdiri teguh, menjadi generasi yang kuat di dalam Tuhan dan membawa pengaruh baik bagi dunia. Wow. Nah, kita akan masuk, ada 3 poin penting yang saya akan bahas mengenai remaja dan tantangan zaman. Yang pertama adalah tetap berakar dalam firman Tuhan. Nah, zaman boleh berubah, tapi firman Tuhan tidak pernah berubah. Banyak orang mencoba mencari kebenaran dan media sosial, tren atau pendapat orang lain, tapi firman Tuhan adalah satu-satunya dasar yang kokoh. Kita baca di Mazmur 119 ayat 105 berkata, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Artinya firman Tuhan itu bisa menerangi setiap langkah kita. Firman Tuhan itu bisa menerangi setiap jalan kita. Nah, karena ada pelita di tengah-tengah gelap, karena ada pelita, makanya kita bisa berjalan. Kita bisa tahu arah jalan mana loh yang kita ingin jalan, ke rumah mana loh, atau ke gereja misalnya, ada mati lampu. Nah, pelita ini bisa menerangi dunia. Begitupun juga Tuhan bisa menerangi jalan kita. Di saat kita jatuh, di saat kita merasa tidak berguna, di saat kita merasa semua ini hill, tapi Tuhan selalu ada untuk kita. Nah, sebagai remaja kita perlu terus menanamkan firman Tuhan di hati kita. Nah, di hati kita lewat apa? Lewat saat teduh, di saat kita membaca Alkitab, mendengarkan khotbah, dan bergaul dengan teman-teman yang juga mencintai Tuhan. Ketika kita berakar dalam firman, kita bisa tahu mana yang benar dan mana yang salah. Kita enggak
akan mudah goyah oleh arus dunia. Nah, kita nggak boleh mudah loh goyah pada arus dunia. Dunia ini makin hari kan makin gelap kan, makin jahat tuh. Orang jahat semakin jahat, orang baik semakin baik. Nah, untuk itu ada contoh nyata ya dalam kehidupan kita ya. Coba ya kita lihat tuh. Bayangkan tuh ada pohon besar ya kan di tengah badai. Kalau akarnya kuat, dia tidak akan tumbang. Tapi kalau akarnya dangkal, angin sedikit saja bisa merobohkannya. Demikian juga kita, kalau akar iman kita kuat dalam firman Tuhan, kita akan tetap berdiri meskipun badai dunia datang. Artinya apa? Kita akan menjadi pohon yang kokoh. Kita akan menjadi pohon yang kuat, menjadi akar yang kuat di dalam Tuhan. Mau ada begitu banyak keindahan dunia ya yang tren-tren dunia di luar sana, tapi kita tidak mudah terpengaruh. Kita tidak mudah ikutan-ikutan karena kita tahu kita hidup oleh Tuhan. Kalau iman kita goyah seperti pohon, kayak dangkal, akarnya tidak kuat, maka yang akan terjadi adalah iman kita goyah. Kita mulai ragu sama Tuhan. Kita mulai ragu, oh Tuhan ini tidak ada ya. Oh Tuhan ini tidak bisa diandalkan ya. Padahal itu dari pemikiran kita, teman-teman. Nah, anehnya di sini kita harus belajar untuk menjadi pohon yang kokoh. Begitupun dengan kehidupan kita. Jangan mau digoyahkan oleh omongan orang lain. Teruslah berjalan meskipun dunia tidak mendukungmu, tapi Tuhan mendukungmu. Nah, di ayat ini baru ini yang poin yang kedua itu berani katakan tidak pada dosa. Artinya apa? Ketika kita berani katakan bahwa kita tidak mau berbuat dosa lagi, maka di sini kita akan diuji betul-betul dari Tuhan. Apakah yang kita omong ini benar? Apakah yang kita doakan ini benar? Kalau misalnya kita tidak lulus dari pencobaan oleh Tuhan, berarti kita gagal gitu. Anggap saja kita kayak berdoa nih. Misalnya saya minta kesabaran, tiba-tiba datang nih orang yang uji kesabaran kita. Nah, di situ pasti kita harus tahu, mengerti gitu. Oh, apa sih yang harus saya lakukan? Apa sih yang harus saya bicarakan? Wah, ini yang menjadi masalahnya. Nah, tekanan terbesar remaja pada hari ini adalah tekanan dari lingkungan. Benar tidak? Kita ingin diterima, ingin punya banyak teman, ingin yang keren, tapi kadang untuk diterima kita tergoda untuk ikut hal-hal yang salah. Nah, contohnya seperti apa? Itu ikutan ngomong kasar, nonton hal yang enggak membangun, menyontek, atau ikut tren yang melawan nilai firman Tuhan. Tapi Yesus memanggil kita untuk berbeda. Artinya kita harus berbeda dari dunia ini ya kan. Kita harus berbeda dari orang-orang di luar sana, ya kan. Mereka boleh tidak mencari Tuhan, tapi kita sebagai anak-anak Kristen harus berani mencari Tuhan. Oke. Nah, kita ambil dalam 1 Korintus 16 ayat 13. Nah, di sini tertulis nih, berjaga-jagalah, berdirilah teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Artinya kita harus berjaga-jaga dalam iman kita. Kita harus menjadi laki-laki yang kuat. Jangan punya masalah sedikit, kita sudah menyerah. Jangan punya masalah sedikit, kita kalah. Apa pikiran kalian itu tidak membangun. Kalau laki-laki sejati, mau ada cobaan, mau ada masalah, siap untuk menerjang setiap masalah ini, siap untuk melangkah. Dan saya siap untuk menjadi laki-laki yang pemberani. Dan saya siap untuk melindungi orang-orang yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bukan berarti kita harus jago berkelahi, bukan berarti kita harus menghakimi orang lain, tapi ada satu jalan. Tapi kita harus belajar untuk terus berani mengatakan bahwa firman Tuhan adalah firman nyata bagi kehidupan kita. Bukan begitu kan teman-teman? Nah, artinya kita harus berani berkata tidak. Nah, ini masalahnya. Ketika dunia menawarkan hal yang kelihatannya menyenangkan, tapi bertentangan di firman Tuhan, bersikap benar kadang bikin kita enggak populer loh. Betul. Kalau misalnya kita tidak bersikap benar, kadang kita tidak populer. Bahkan kita dijauhi banyak orang karena mereka tidak sanggup untuk menghadapi orang-orang yang berkata jujur.
orang-orang yang berkata kebenaran pada firman Tuhan, dan akhirnya mereka meninggalkan kita gitu. Di tengah-tengah dunia yang populer, ya kan, banyak nih orang nih berbohong agar mereka bisa populer, agar mereka bisa naik. Padahal itu salah loh teman-teman, salah sekali sebenarnya. Nah contohnya nih ada tokoh nih, Sadrak Mesak dan Abednego nih. Nah mereka tetap menolak menyembah patung emas meskipun diancam dibakar. Mereka tahu lebih baik taat pada Tuhan daripada hidup tanpa iman. Dan hasilnya Tuhan menyelamatkan mereka dan membuat mereka menjadi saksi di hadapan raja dan bangsa-bangsa. Wow, luar biasa teman-teman. Sadrak Mesak Abednego kita harus belajar. Ketika Raja Nebukadnezar menyuruh Sadrak Mesak Abednego untuk menyembah patung, ya kan, tapi mereka tidak mau menyembah. Mereka terus bekerja layaknya budak. Kayak mereka tiap hari cuma makan sayur. Tapi Tuhan pelihara mereka loh. Padahal Raja Nebukadnezar sudah menawarkan mereka daging, sudah menawarkan mereka makanan yang begitu enak, agar mereka bisa untuk menyembah raja, bisa menyembah patung. Tapi karena mereka tidak mau, mereka dibakar di api neraka, di tengah-tengah api. Tapi apa yang terjadi? Nah, Sadrak Mesak Abednego ini tidak terbakar, malah mereka mulai menyembah Tuhan di tengah api situ. Mereka mulai menari-menari, dan akhirnya apa? Mereka semua terkejut, terkagum bahwa Tuhannya Sadrak Mesak Abednego ini lebih kuat, lebih besar gitu daripada menyembah patung-patung. Disinilah kita harus belajar dari Sadrak Mesak Abednego bahwa setiap kehidupan kita ini bukan hanya untuk terus takut gitu. Nah, di poin ketiga adalah jadilah terang dan teladan bagi dunia. Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 15, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak dapat tersembunyi. Nah, artinya apa? Kamu harus menjadi terang bagi banyak orang. Kamu harus menjadi terang bagi semua orang di kehidupan kamu. Nah, terang ini apa? Lewat teladan hidup kamu, lewat setiap tindakan kamu, lewat setiap ucapan kamu. Ya, kamu harus menjadi gunung yang kokoh. Ya, karena gunung yang kokoh, disitulah terbit matahari. Belajarlah untuk bersabar seperti gunung. Pasti Tuhan punya rencana untuk kamu. Tuhan punya rencana untuk kita. Nah, dunia butuh remaja-remaja yang membawa terang, yang menunjukkan kasih, kejujuran dan kebaikan dimanapun mereka berada. Kita bisa jadi terang lewat hal-hal kecil. Ya, misalnya apa? Nolong teman yang sedang kesulitan. Nah, berani minta maaf kalau salah. Nah, enggak ikut-ikutan membuli. Ya, itu salah satu. Jadi pelajar yang rajin dan jujur. Ya, menghormati orang tua dan guru. Tindakan-tindakan kecil itu bisa jadi kesaksian besar tentang kasih Kristus. Kita mungkin enggak bisa mengubah dunia sendirian, tapi kita bisa mulai membawa terang di lingkungan kita sendiri. Artinya apa? Kita bisa membawa terang bagi orang lain di lingkungan kita sendiri. Lewat apa? Kehidupan kita sehari-hari bersama Tuhan Yesus Kristus. Nah, di akhir khotbah ini, nah, teman-teman harus hidup sebagai remaja di zaman sekarang. Memang tidak mudah. Tekanan datang dari mana-mana, dari media sosial, lingkungan, sekolah, bahkan dari diri kita sendiri. Dunia mencoba menarik kita supaya ikut arusnya, tapi Tuhan memanggil kita untuk hidup berbeda. Kita bukan remaja biasa, kita adalah anak-anak Tuhan. Mau kita tetap berakar, kita adalah anak-anak. Nah, kita adalah anak-anak Tuhan, yang artinya kita dipanggil loh. Yang artinya kita dipanggil untuk membawa terang di tengah-tengah kegelapan. Tuhan mau kita tetap berakar dalam firman-Nya, berani berkata tidak pada dosa, dan hidup menjadi teladan dimanapun kita berada. Ingat, kita mungkin tidak bisa menghindari semua tantangan, tapi kita bisa menghadapinya bersama. Tuhan, Dia tidak pernah meninggalkan kita, bahkan ketika kita merasa lemah. Tuhan yang akan memberi kekuatan. Di Roma 8 ayat 37 berkatalah, tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari ada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi teman-teman, jangan menyerah kalau dunia berteriak ikut aku. Biarlah hati kita berkata, aku mau ikut Yesus. Kalau dunia berkata semua orang melakukan, biarlah kita berkata, aku mau tetap hidup kudus. Karena remaja yang berani hidup benar di tengah zaman yang sulit, ini remaja yang luar biasa di mata Tuhan. Baik, kita akan berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Bapa.
Kami telah mendengarkan firman-Mu Bapa. Berkatilah anak-anak remaja Bapa. Berikan mereka kekuatan Bapa. Berikan mereka agar mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Tidak mengikuti tren-tren duniawi ini, tetapi mau menderita bersama dengan-Mu Bapa. Berkatilah anak-anak remaja ini Bapa, agar mereka bisa menjadi anak-anak yang katakan tidak pada dosa dan mau menerima Yesus Kristus dalam kehidupan mereka, dalam pribadi mereka Bapa. Hancurkan roh nenek moyang, kutuk orang tua Bapa. Biarkan mereka terlepas dari semuanya ini Bapa. Biarkan mereka mencari Tuhan. Sakit penyakit yang ada pada tubuh mereka Bapa, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa. Tolong Bapa, anak-anak-Mu membutuhkan-Mu Bapa. Kami jadilah terang bagi dunia ini Bapa. Dan biarkan kami melihat cahaya-Mu. Biarkan kami melihat begitu besar kasih-Mu kepada kami Bapa. Begitu besar cinta-Mu, begitu besar anugerah-Mu Bapa. Bapa, kami tidak dapat membalas kasih-Mu Bapa. Kami cuma bisa berdoa Bapa. Bapa, berkatilah anak-anak remaja yang akan terus belajar Bapa. Dan berkatilah mereka untuk terus bisa menjadi terang bagi dunia ini. Dan menjadi pohon yang kokoh dan menjadi seorang laki-laki atau seorang wanita yang kuat menghadapi setiap masalah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Sekian dari saya, Sadrak Mesak Ratu Dejara. Salam. Terima kasih.